Selamat pagi, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menyampaikan secara singkat reaksi radikal bebas yang merupakan dari inti modul dari kelompok 4. Nah, di sini kelompok 4 beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Saya Dina Arfaritonga dengan NIM 42 13 13 10 62. selanjutnya yaitu Mutiara Sani Surmapea dengan NIM 42 11 13 10 27. Saya Putri Tresya Marita dengan NIM 421 3131 035. Nah, di sini kita akan masuk kepada materi kita yang dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang reaksi radikal bebas. Nah, apa itu reaksi radikal bebas? Reaksi radikal bebas merujuk ke atom atau gugus atom apa saja yang memiliki satu atau lebih elektron tak berpasangan. Reaksi radikal bebas adalah reaksi rantai yang terdiri dari inisiasi, propagasi, dan terminasi. Di mana contoh reaksi radikal bebas, contohnya yaitu klorinasi metana. Di mana CH4 ditambah Cl2 dengan katalis sinar UV menghasilkan CH3Cl ditambah CH2Cl2 ditambah CHCl3 ditambah CCl4 ditambah HCl. Nah, radikal bebas merupakan pemutusan ikatan homolitik yang mengarah pada pembentukan radikal atau juga disebut dengan radikal bebas, di mana radikal adalah spesies yang sangat reaktif dan berumur pendek, di mana ada panah berduri tunggal yang digunakan untuk menunjukkan pergerakan elektron tunggal. Dapat dilihat pada slide, di mana produksi radikal homolisis ikatan yang relatif lemah seperti ikatan O dengan O atau X dengan X dapat terjadi dengan penambahan energi dalam bentuk panas atau cahaya. Nah, kita masuk ke stabilitas radikal bebas, di mana senyawa radikal bebas sangat reaktif dan memiliki waktu hidup yang sangat pendek sehingga sulit untuk diisolasi. Di mana radikal bebas memiliki stabilitas yang berbeda-beda. Stabilitas radikal bebas yang dapat dilihat pada gambar 2. Nah, umumnya urutan radikal bebas mulai dari yang kurang stabil sampai yang paling stabil adalah radikal metil, kemudian primar, selanjutnya sekunder, selanjutnya tersier, kemudian alilik, dan kemudian ada benzilik. Nah, pada gambar kedua itu gambar kestabilan dari berbagai struktur radikal bebas, di mana menunjukkan kestabilan radikal bebas itu ditunjukkan dengan diagram energi produk, di mana produk dengan energi yang terendah menunjukkan radikal bebas yang stabil. Kemudian reaksi-reaksi radikal bebas itu meliputi halogenasi alkana, kemudian ada pirolisis dan autooksidasi. Kemudian kita masuk ke halogenasi alkana. Dalam reaksi alkana dengan unsur-unsur halogen disebut reaksi halogenasi, di mana reaksi ini akan menghasilkan reaksi alkil halida, di mana atom hidrogen dari alkana akan disubstitusi oleh halogen hingga reaksi ini bisa disebut dengan reaksi substitusi. Misalkan ada cabang alkil, reaktivitasnya F2 itu terlalu reaktif,
terlalu reaktif, sedangkan untuk F2 dan Cl2 itu terlalu reaktif dan umum digunakan. Sedangkan untuk Br2 dan I2 itu tidak reaktif atau disebut juga dengan endotermik, di mana penurunan reaktivitas itu berlaku secara radikal bebas. Selanjutnya kita masuk ke halogenasi radikal bebas selektif, brom versus klor. Perhatikan reaksi sebagai berikut, di mana propana apabila direaksikan dengan Cl2 menggunakan katalis UV, dan propana kita reaksikan dengan Br2 dengan katalis UV akan menghasilkan produk yang berbeda. Nah, misalnya propana dengan Cl2, dia akan menghasilkan 2 kloropropana 50% dan 1 kloropropana yang 45%. Dan propana dengan Br2 menghasilkan 2 bromopropana 98% dan 1 propana 2%. Tampak bahwa brom menghasilkan 98% 2 bromopropana, lebih selektif daripada klor. Dalam hal merebut hidrogen sekunder. Selektivitas brom ini disebabkan karena brom tidak sereaktif klor dalam halogenasi radikal bebas. Oleh sebab itu, brom ini adalah yang umum digunakan karena hasilnya itu lebih besar. Oke, selanjutnya kita masuk ke halogenasi benzilik. Bisa kita lihat pada gambar berikut, di mana toluena direaksikan dengan X2 dengan bantuan UV akan menghasilkan benzil halida. Dan bisa kita lihat bahwa X2 di sini diganti dengan Cl. Bisa kita ganti dengan Cl atau Br. Dengan halogen, ya teman-teman. Selanjutnya tuh ada halogenasi alilik. Bisa kita lihat, ini adalah proses reaksinya. Alkena dapat dihalogenasi langsung dalam posisi alilik, namun haruslah digunakan temperatur yang sangat tinggi dan konsentrasi halogen yang rendah untuk mencegah reaksi pada ikatan rangkap. Reagensia yang lebih spesifik dari Br2 untuk halogenasi alilik dan benzilik adalah N-bromosukcinimida atau NBS. Reaksi NBS dapat diawali oleh cahaya atau oleh sesuatu sumber radikal bebas seperti peroksida atau ROOR. Selanjutnya kita masuk ke pirolisis. Pirolisis adalah penguraian termal suatu senyawa organik tanpa kehadiran oksigen. Disebut juga dengan cracking. Contohnya adalah reaksi pirolisis dari pentana. Bisa kita lihat pada reaksi sebagai berikut, di mana pentana dengan bantuan kalor akan menghasilkan propana tapi udah radikal, dan metana tapi dia sudah radikal. Proses pirolisa juga dipergunakan untuk memperbaiki struktur bahan bakar minyak, yaitu berfungsi untuk menaikkan bilangan oktannya dan mendapatkan senyawa alkena yang dipergunakan sebagai pembuatan plastik. Cracking biasanya dilakukan pada tekanan tinggi dengan penambahan suatu katalis atau tanaliat aluminium silikat. Selanjutnya kita masuk ke autooksidasi. Autooksidasi adalah suatu oksidasi secara radikal bebas oleh oksigen dengan rumus umum R3CH ditambah dengan radikal dari OO menghasilkan RCOOH. RCOOH ini adalah campuran produk. Nah, karena biasanya menghasilkan campuran produk, reaksi autooksidasi ini jarang digunakan sebagai teknik untuk mensintesis senyawa organik. Nah, selanjutnya kita masuk ke reaksi berantai radikal bebas. Secara umum, substitusi radikal bebas terjadi menurut persamaan Rx ditambah Y menghasilkan Ry ditambah X. Reaksi substitusi radikal bebas dapat terjadi dengan berbagai variasi substituen. Dalam pembahasan ini akan difokuskan pada substituen Y, yaitu halogen. Semua reaksi substitusi radikal bebas adalah reaksi berantai. Secara umum ada 3 tahapan dari reaksi radikal bebas, yaitu inisiasi,
propagasi, dan terminasi. Di mana tahap pertama yaitu tahap inisiasi. Setiap reaksi berantai dimulai dengan inisiasi reaksi. Pada tahap ini, molekul mengalami pemisahan homolitik membentuk molekul radikal bebas. Reaksi inisiasi terjadi pembentukan radikal bebas dari molekul netral. Tahap ini diperlukan energi dari sinar UV, pemanasan, atau inisiator radikal bebas. Tahap yang kedua yaitu tahap propagasi, di mana tahap propagasi ini adalah molekul radikal bebas bereaksi dengan molekul netral. Molekul netral lain membentuk molekul radikal bebas yang baru. Tahap ini bisa terjadi dari beberapa langkah. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap terminasi, di mana reaksi radikal bebas diakhiri dengan tahap terminasi, di mana dua reaksi radikal bebas bergabung menjadi molekul netral. Bisa kita lihat pada persamaan berikut ini. Di mana disebutkan tadi, di mana tahap inisiasi itu adalah tahap pembentukan radikal, di mana AB ini dengan bantuan sinar UV membentuk radikal A dan radikal B. Nah, pada tahap propagasi ini radikal A ini menyerang molekul netral yaitu C dengan D. Nah, akan menghasilkan radikal yang baru. Bisa kita lihat di sini AC menjadi radikal D, DE dan molekul radikal F. Nah, tahap propagasi ini bisa berlangsung sampai sudah tidak bisa lagi, sehingga terjadilah tahap terminasi, di mana tahap terminasi ini adalah molekul radikal F dan radikal G akan menghasilkan molekul yang netral. Nah, pada tahap satu inilah terjadi, bisa kita lihat tahap inisiasi, propagasi, dan terminasi. Senyawa radikal bebas memiliki satu atau lebih elektron tidak berpasangan. Senyawa radikal bebas sangat reaktif dan berenergi tinggi, sehingga waktu hidupnya pun pendek. Karena bersifat reaktif, senyawa radikal bebas umumnya akan bereaksi dengan senyawa yang ada di dekatnya. Jadi, radikal bebas ini dia tuh sangat reaktif. Jadi kalau misalnya tidak ada lagi molekul-molekul yang ada di dekatnya, dia akan habis bereaksi, atau itulah namanya tahap terminasi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu senyawa organologam. Senyawa di mana terdapat karbon yang terikat langsung ke suatu atom logam atau metaloid tertentu. Nah, contohnya itu senyawa organologam yaitu CH3, CH2, CH2, CH2Li atau disebut dengan N-butilium. Nah, kenapa disebut senyawa organologam? Karena dia berikatan dengan logam yaitu Li. Selanjutnya yaitu CH3,4Si atau disebut tetrametisilana. Nah, dia berikatan dengan logam Si. Senyawa organologam diberi nama menurut salah satu cara diberi nama sebagai alkil logam atau satu kata. Contoh CH3CH2,4Bb atau tetratimbal. Yang kedua CH3MgBr yaitu metil magnesium bromida. Senyawa silikon dan beberapa metaloid lain diberi nama sebagai turunan atau derivat hidrida. Contohnya SiH4 atau silana, CH3,2SiH2 disebut dimetil silana. Organomagnesium halida atau reagensi Grignard atau sering disebut RMGX. Salah satu reagensi yang paling bermanfaat dalam sintesis organik. Rumus umum reagensi Grignard terlampir yaitu R berikatan dengan X. Kemudian hasilnya itu si R ini berpisah dengan Mg. Nah, Mg berikatan dengan X. Organomagnesium halida tidak stabil kecuali bila senyawa ini disolvasi. Pelarut yang lazim untuk reagensi Grignard ialah dietil eter atau CH3CH2OCH2CH3 yang tidak reaktif terhadap reagensia
ini tetapi dapat menyumbang pasangan elektron menyendirinya pada orbital kosong dari Mg. Nah, kita masuk kepada senyawa organologam lain. Yang pertama yaitu regensi litium regensi litium yaitu senyawa organologam tipe lain yang dibuat dengan mereaksikan logam litium dengan suatu alkil halida dalam suatu hidrokarbon atau eter sebagai pelarut. Contohnya Rx ditambah 2 Li menghasilkan R berikatan dengan Li ditambah Lix. Yang kedua contohnya itu CH3 3CBr ditambah 2 Li, CH3 3CLI ditambah Br. Nah, regensi litium dialkil pitrum juga dinamai kurat atau cuprats. Disintesis dari suatu alkilium dan tembaga atau I halida seperti CuI. Yaitu 2CH3Li tambah CuI menghasilkan CH3 2CuLi ditambah Li. Regensi ini berguna dalam mensintesis alkana tak simetris dari tipe R berikatan R dengan R berasal dari kuprat itu dan R dari suatu senyawa organohalogen. Gugus R dalam halida itu dapat berupa gugus alkil primer atau sekunder atau dapat juga gugus vinil atau gugus aril. Reaksi senyawa organologam dengan hidrogen asam. Reaksi Grignard dan reagensi litium bereaksi cepat dengan senyawa yang mempunyai hidrogen asam dengan menghasilkan hidrogen dan garam logam. Nah, contohnya ini R berikatan dengan MgX ditambah H berikatan dengan OH menghasilkan RH ditambah XMgOH. Reaksi reagensi Grignard dengan hidrogen asam. R berikatan dengan Li ditambah H berikatan dengan OH. Nah, menghasilkan RH ditambah LiOH. Baiklah, sekian dari penyampaian materi singkat kami. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penyebutan lainnya, kami mengucapkan mohon maaf dan terima kasih.